Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atik Munfarida yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Kita bahas dulu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Masuknya Islam di Andalusia ini menjadikan proses percepatan penyebaran agama Islam dan penaklukan Daulah Umayyah terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan khalifah yang ke-6. Jatuhnya Andalusia membuat umat Islam untuk menyebarkan agama di wilayah Eropa. Nah, faktor-faktor lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia ini yang pertama penaklukan Andalusia. Islam berkembang di daerah Afrika Utara dan daerah tersebut dijadikan provinsi Daulah Umayyah di Damaskus pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan selanjutnya ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Dan daerah tersebut juga memiliki basis kerajaan yang pada saat itu disebut dengan kerajaan Gotik. Proses penaklukan kota Andalusia melewati jalan yang panjang dengan banyaknya orang yang masuk Islam di Afrika Utara yang membuat mereka semakin ingin menaklukkan kota Andalusia. Nah, strategi yang diambil gubernur Musa bin Nusair adalah mengutus salah seorang sahabat yaitu Thorih bin Malik untuk menyelidiki kota Andalusia dengan membawa 500 pasukan melewati daerah Maroko dan benua Eropa, dan ia juga dibantu oleh Raja Julian hingga dapat berhasil dengan mudah menaklukkan kota Andalusia. Melihat keberhasilan Thorih, gubernur akhirnya mengutus untuk melaksanakan ekspedisi ke daerah Spanyol dengan membawa 7.000 pasukan di bawah pimpinan Thorih bin Ziyad, dan beliau membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Thorih. Nah, Thorih berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, dan ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Nah, periode pertama ini Andalusia ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Nah, pada periode pertama ini situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Dan konflik internal yang terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis, golongan, dan juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Nah, periode pertama ini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Nah, yang kedua ada seseorang yang berperan penting di sini yang bernama Abdurrahman I. Beliau ini keturunan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dahil. Nah, Abdurrahman ini berhasil lolos dari kerajaan tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, Islam memulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dahil ke Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihr. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah, dan periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik, peradaban, dan lain sebagainya. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dahil, dan ia berhasil membawa kegemilangan Islam
dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia.